Tuhan begitu baik dalam hidup kita, selalu dipelihara dan dijaganya kita. Kita patut bersyukur kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita sudah berada di bulan September ya, 1 September tahun 2023. Kasih sayang Tuhan tetap nyata bagi kita. Firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami mau belajar tentang kehendak-Mu melalui firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman, pelita dan suluh dalam hidup kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 3 ayat 7-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, itu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Di saat ini saudara, kita berada dalam tema meskipun engkau kecil. Saudara, sesungguhnya rasa kurang percaya diri, bahkan rasa minder dapat sangat mengganggu dan menghambat banyak hal. Ia menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat. Ia juga menghambat kita untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita tak dapat mencapai hasil-hasil maksimal. Dalam kondisi tertentu, malahan ia bisa membuat pekerjaan jadi berantakan. Saudara, orang Kristen di Philadelphia mengalami gangguan percaya diri oleh karena mereka melihat dirinya sebagai kelompok kecil atau minor. Potensi tidak berarti. Merasa kecil dan lemah, rasa tertekan, demikian diperparah oleh adanya tekanan orang-orang Yahudi palsu. Nah, dalam konteks demikian, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi yang mereka rasakan, mereka menerima penguatan dari Tuhan melalui wahyu yang diterima dan dituliskan oleh Yohanes. Yohanes menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang membuat diri dan kehadiran mereka menjadi berarti. Malahan mereka yang kecil itu juga bisa menjadi soko guru.
Artinya, keberadaan mereka juga penting dalam persekutuan umat Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena Allah mengasihinya dan mereka menang dalam iman, menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Saudara, rupanya jumlah dan potensi yang biasa kita pertimbangkan dan utamakan bukanlah yang utama. Kita menjadi berarti dalam terwujudnya kehidupan umat Allah karena Allah sendiri yang menghendakinya. Dia sendirilah yang membuat kita berarti, dan dari sudut kita sebagai orang percaya, keteguhan iman atau mengakui namanya dan ketaatan pada firman-Nya, itulah yang utama dan terpenting. Kalaupun kecil saudara dan tak memiliki potensi yang cukup, kamu tak perlu merasa minder ya. Apalah juga gunanya kalau kita besar dari segala jumlah dan potensi, tetapi tidak ada keteguhan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mari bangkit, semangat. Segala potensi yang ada, pastilah itu akan berguna bagi Tuhan. Ayo, nikmati kemurahan Tuhan dan berilah dirimu untuk melayaninya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan saat ini. Kami belajar bahwa sekalipun kami terbatas, kami kecil, tetapi Tuhan akan terus memperlihatkan kasih-Nya. Dan dengan iman yang teguh, dengan ketaatan kepada Tuhan, maka itu jauh lebih indah di hadapan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami datang membawa hidup ini, memohon kasih Tuhan, biar kami dapat menjalani dan menghadapi hidup ini dalam kekuatan dan kebaikan-Mu. Engkau tolong kami dan topang kami Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, upaya mencari pekerjaan, kasih-Mu kiranya nyata bagi mereka. Engkau memberkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu akan menjadi berkat di dalam hidup kami. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia indah, semoga mereka selalu sehat, kuat, bahagia di dalam Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan hadir. Dalam duka Tuhan hiburkan, dalam berbagai beban hidup kasih-Mu kiranya tetap nyata, agar mereka teguh menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan hadir menopang dan menguatkan kami. Engkau berkati untuk para pelayan-Mu, biar mereka selalu melayani dengan penuh ketulusan dan keteguhan. Engkau juga memberkati sukacita kami dan memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka terberkati dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bangsa kami Tuhan pelihara agar terus menikmati damai sejahtera-Mu. Lindungi kami, sayangi kami, dan ampuni semua dosa dan salah kami. Kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Engkaulah kami akan merasakan sukacita dari Tuhan. Ini kami yang bermohon Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Selalu semangat menjalani kehidupan di sepanjang bulan September ini. Tuhan Yesus memberkati.